Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisdan dengan program studi teknik sipil. Baik, saya akan merangkum materi dari minggu lalu atau diskusi dari minggu lalu dan bab 1. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ibu Alfiana. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai dari hasil diskusi minggu lalu yang berjudul membangun kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Kita tahu bahwa dunia bisnis saat ini berubah dengan sangat cepat. Persaingan semakin ketat, cara pasar berganti dengan cepat, dan teknologi terus berkembang. Dalam situasi seperti ini, seorang wirausahawan harus mampu berpikir kreatif dan berinovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan menciptakan nilai tambah lagi konsumen. Menurut Suryana, kreativitas adalah landasan untuk melahirkan gagasan baru, sedangkan inovasi adalah proses mengubah gagasan itu menjadi produk dan layanan yang bernilai ekonomi. Artinya apa? Artinya, tanpa kreativitas dan inovasi, sebuah usaha akan sulit bertahan di tengah arus perubahan global. Berikutnya ada pengertian kreativitas, wirausaha, dan inovasi. Mari kita bahas satu persatu. Kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan ide-ide baru dan bermanfaat dalam memecahkan masalah. Seorang wirausahawan yang kreatif bisa melihat peluang di tempat orang lain melihat kesulitan. Wirausahawan sendiri adalah seorang yang mampu menciptakan nilai tambah dengan cara mengombinasikan sumber daya secara baru dan berbeda. Jadi, seorang wirausahawan sejati bukan hanya mengejar keuntungan, tapi juga berani menciptakan hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan inovasi adalah penerapan dari ide-ide kreatif tersebut, mengubah gagasan menjadi produk layanan atau sistem yang bernilai ekonomi. Contohnya, ide makanan sehat berbasis lokal yang kemudian dikembangkan menjadi bisnis catering sehat. Itu adalah bentuk nyata inovasi. Berikutnya, peran kreativitas dalam kewirausahaan. Kreativitas memiliki peran besar dalam meningkatkan daya saing usaha. Dengan berpikir kreatif, seorang wirausahawan bisa menemukan peluang bisnis dari permasalahan di masyarakat, menciptakan ide baru dalam produk, desain, atau strategi pemasaran, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar. Kreativitas bukan hanya soal ide, tapi juga tentang cara berpikir berbeda, melihat situasi dari sudut pandang baru, dan berani mengambil risiko untuk mencoba hal baru. Lalu selanjutnya ada proses penerapan inovasi. Lalu bagaimana cara mengubah ide kreatif menjadi produk bernilai ekonomi tinggi? Proses inovasi biasanya melalui beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi ide kreatif atau memilih gagasan yang berpotensi besar dalam pasar. Yang kedua, ada prototype dan pengujian, atau biasa kita sebut membuat model awal atau contoh produk. Yang ketiga, ada evaluasi nilai pasar, menilai apakah produk tersebut dibutuhkan dan disukai konsumen. Mengevaluasi nilai pasar itu kayak kita lihat dulu apa yang dibutuhkan di lingkungan sekitar atau pasar-pasar sekitar di tempat kita ingin membuka usaha. Lalu yang keempat itu ada komersialisasi, meluncurkan produk ke pasar dengan strategi yang tepat. Proses ini menunjukkan bahwa inovasi bukan sekedar ide bagus, tetapi juga harus bisa diwujudkan dan memberikan nilai nyata. Selanjutnya ada peran teknologi digital. Perkembangan teknologi digital memiliki peran besar dalam mendukung kreativitas dan inovasi. Teknologi membantu wirausahaan untuk mengakses informasi pasar dan perilaku konsumen secara real time.
melakukan promosi lewat media sosial dan e-commerce, mengembangkan produk berbasis teknologi seperti smart product, serta meningkatkan efisiensi dengan bantuan AI dan big data. Dengan teknologi, wirausaha kini bisa menjangkau pasar lebih luas, berinovasi lebih cepat, dan menghemat biaya operasional. Selanjutnya ada strategi wirausaha di era revolusi 4.0. Di era revolusi 4.0, kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama keberhasilan. Beberapa strategi yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis antara lainnya itu yang pertama ada meningkatkan kemampuan berpikir kreatif melalui pelatihan dan kolaborasi. Yang kedua itu ada membangun budaya inovatif di lingkungan kerja. Yang ketiga memanfaatkan teknologi digital seperti digital marketing dan data analis. Keempat itu melakukan riset dan pengembangan. Lalu yang kelima ada membangun jejaring bisnis untuk bertukar ide dan peluang baru. Dengan menerapkan strategi ini, wirausahawan dapat lebih adaptif terhadap perubahan dan memiliki daya saing tinggi di pasar global. Lalu selanjutnya itu ada materi bab 1. Kalau tidak salah itu kita membahas soal UMKM. Kewirausahaan dari UMKM meliputi pemahaman konsep dasar, langkah-langkah memulai dan mengembangkan bisnis, hingga keterampilan spesifik seperti inovasi, manajemen, dan pemasaran. Materi ini dapat mencakup pengenalan UMKM itu, identifikasi bisnis, riset pasar, pembuatan rencana bisnis, pencarian dana, serta strategi pemasaran untuk mencapai kemandirian dan pertumbuhan. Selanjutnya di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu konsep dasar kewirausahaan. Itu memiliki definisi, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, serta menerapkan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang. Lalu poinnya ada fokus, menciptakan nilai tambah baru melalui kombinasi sumber daya dengan cara baru untuk memenangkan persaingan. Lalu poin yang kedua itu ada langkah memulai dan mengembangkan bisnis. Ini yang pertama itu langkah-langkah memulainya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu identifikasi ide bisnis, menemukan ide produk atau layanan potensial, itu poin yang pertama. Kedua itu melakukan riset dan validasi ide, memvalidasi ide bisnis melalui riset untuk memastikan kelayakannya. Kita itu analisis dulu pasarnya itu seperti apa potensi usaha yang bisa kita kembangkan di pasar tersebut. Lalu poin selanjutnya itu ada rencana bisnis, menyusun rencana yang terperinci menjalankan usaha. Selanjutnya ada pendanaan, mencari sumber pendanaan yang diperlukan. Dan selanjutnya pendirian badan usaha, memilih dan mendirikan badan usaha yang sesuai pengembangan produk. Ada pendirian badan usaha, memiliki dan mendirikan badan usaha yang sesuai. Poin selanjutnya mengembangkan produk atau layanan. Terus mengembangkan dan menyempurnakan produk atau jasa yang ditawarkan, strategi pemasaran, merancang strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen. Poin inti yang selanjutnya ada karakteristik dan keterampilan wirausaha. Yang pertama itu harus optimis, memiliki pandangan positif dan optimis dalam menghadapi tantangan. Lalu itu ada inovatif, mampu melihat peluang dan menciptakan produk unik seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya tadi. Lalu berorientasi tindakan, tidak hanya bermimpi tentang berani mengambil tindakan nyata. Lalu ada berkomitmen, memiliki komitmen untuk terus berusaha dan meraih impian. Selanjutnya adaptif, mampu memanfaatkan ancaman menjadi peluang. Selanjutnya peran dan tujuan kewirausahaan UMKM, itu poin inti yang terakhir.
yang pertama itu menciptakan lapangan kerja, memberikan kesempatan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup melalui pendapatan dari usaha. Lalu mengembangkan inovasi, mendorong penciptaan produk atau jasa yang baru dan bermanfaat. Selanjutnya ada mendorong kemandirian, menumbuhkan sikap mandiri dan tidak bergantung pada pihak orang lain. Selanjutnya itu penutupan atau kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dalam dunia wirausahaan modern, kreativitas dan inovasi bukan lagi pilihan tetapi keharusan. Kreativitas melahirkan ide baru dan inovasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Wirausahawan yang mampu berinovasi akan lebih siap menghadapi tantangan, menciptakan peluang, dan mencapai keberhasilan di era globalisasi dan teknologi yang harus berkembang. Jadi, mari kita kembangkan kreativitas dan inovasi agar bisa menjadi wirausahawan yang unggul dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.